Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kelas 9, Ibu akan melanjutkan paparan yang kemarin, yaitu tentang aliran muatan listrik. Ya, Ibu ingatkan sekali lagi bahwa arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, bagaimana dalam prakteknya? Kalian harus mengetahui bagaimana arus listrik bisa mengalir, harus ada apa saja. Nah, dalam gambar ini kalian lihat, untuk mengetahui bahwa ada aliran arus listrik mengalir, maka kita menggunakan lampu. Itu indikatornya. Kemudian apalagi yang ada? Baterai. Ya, dan yang ini saklar saja, hanya penghubung. Nah, kemudian antara lampu dan baterai dihubungkan dengan penghantar. Nah, di sini kalian masih lihat lampu belum menyala. Mengapa? Nah, di sini kalian lihat bahwa kalau kita amati rangkaiannya, ini disebut rangkaian listrik. Ya, terdiri dari baterai, kabel atau penghantar, dan lampu juga saklar. Nah, dari baterai harus dihubungkan ke lampu, dari lampu ke baterai negatif. Nah, ini pada baterai manakah yang merupakan potensial tinggi, maka bagian yang bertanda plus, ujung yang bertanda plus, inilah ujung baterai yang mempunyai potensial lebih tinggi daripada ujung yang lainnya. Nah, ujung yang bertanda min mempunyai potensial lebih rendah. Bagaimana kita bisa melihat bahwa arus listrik mengalir? Kita perhatikan gambar ya, coba perhatikan gambar. Nah, di sini saklarnya menutup. Nah, kamu lihat lampunya menyala, ya. Nah, jadi di sini arus listrik hanya mengalir dalam rangkaian tertutup. Jadi pada saat saklar turun atau ditutup, maka saklar menghubungkan kedua kabel yang terputus ini, ya. Jadi dihubungkan oleh saklar. Maka di sini ada aliran listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah, dan hanya bisa mengalir kalau rangkaiannya tertutup. Nah, ini disebut rangkaian tertutup, di mana arus listrik mengalir dan ditunjukkan dengan menyalanya baterai. Nah, di sini kalian lihat ya, pada gambar sebelahnya ini disebut skema. Jadi mempelajari listrik itu ada gambar, kemudian ada skema. Dan kalau tidak PJJ, kita akan melaksanakan praktik, ya, karena sekolah kita juga punya alatnya. Nah, pada gambar sebelah kamu lihat pada saat lampu ini menyala. Nah, ini lampu ya, ini lampu, skemanya seperti ini. Di sini kalian lihat ada bulatan-bulatan yang selalu bergerak. Nah, itu yang arahnya dari potensial tinggi, ini merupakan arah arus, dan arahnya dari potensial rendah yang biru itu tadi arah elektron, dan selalu berganti. Nah, jadi arus listrik aliran muatan positif sebetulnya tidak seperti itu, tapi aliran elektron, ya, dari potensial rendah kalau elektron ke potensial tinggi, sedangkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kemudian, nah, bagaimana syarat arus listrik dapat mengalir? Nah, tadi
sudah Ibu jelaskan bahwa kalau rangkaiannya rangkaian terbuka seperti ini, arus tidak akan mengalir. Tapi kalau rangkaiannya rangkaian tertutup, maka arus bisa mengalir. Nah, di sini kamu lihat saklarnya. Nah, saklar menutup, maka lampu menyala. Jadi sudah Ibu jelaskan tadi bahwa arus listrik mengalir pada rangkaian tertutup. Di sini dalam skema rangkaian terbuka ini ya, diperlihatkan dengan saklar yang masih terbuka. Sedangkan pada gambar sebelah, di sini dalam rangkaian tertutup diperlihatkan dengan saklar yang dalam keadaan menutup ke sini ya. Kemudian kalau pada rangkaian terbuka arus tidak mengalir dan lampu tidak menyala. Sedangkan pada rangkaian tertutup arus mengalir dan lampu menyala. Jadi arus listrik dapat mengalir jika dalam rangkaian tertutup ya. Nah, bagaimana menjelaskan arus listrik itu bisa mengalir? Ya, di sini kita ibaratkan air dalam tabung A, permukaannya lebih tinggi daripada air dalam tabung B. Maka diidentikan bahwa tabung A memiliki potensial yang lebih tinggi daripada tabung B. Apa yang terjadi kalau saklar ini dibuka atau keran ini dibuka? Maka apa yang terjadi? Nah, kalau saklarnya dibuka, maka air dari tabung A akan mengalir ke tabung B. Bagaimana yang terjadi? Lama-lama sama. Nah, kalau sama, maka dikatakan potensial A sama dengan potensial B. Apakah masih ada aliran air? Tentu saja tidak. Bagaimana caranya sekarang supaya air mengalir terus-terusan dari A ke B? Apa yang harus dilakukan? Nah, ini sudah Ibu terangkan ya. Kemarin sudah Ibu terangkan. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Ini ada aliran elektron ya. Dan lama-lama menjadi sama potensialnya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan kuat arus? Nah, ya. Jadi kalau tadi arus listrik, aliran muatan listrik pada penghantar, sedangkan kuat arus adalah kecepatannya atau jumlah muatan listrik yang mengalir setiap detik. Muatan itu dalam satuan kolom ya. Sedangkan setiap detik berarti waktu ya. Jadi berapa banyaknya, berapa kolom jumlah muatan yang mengalir setiap detik, itulah yang disebut kuat arus dan ditulis dengan huruf I besar. Ya. Jadi banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar setiap detik, itulah yang disebut kuat arus. Kuat arus mempunyai lambang huruf I besar, kemudian muatan Q dan waktu T. Maka kuat arus satuannya kolom per sekon atau yang disebut ampere. Nah, contohnya sebuah penghantar mengalir muatan listrik sebesar 12 kolom selama 2 sekon. Nah, berapakah kuat arus listrik yang mengalir? Kemudian yang kedua, pada sebuah penghantar mengalir arus 5 ampere dibutuhkan waktu 2 menit. Berapa jumlah muatan listrik?
Dan yang ketiga, nah silahkan ini contoh-contoh soal. Ibu akan berikan satu contoh ya. Untuk nomor 1 ini ada 3 nomor ya. Itu ada nomornya, ada angkanya tapi kurang jelas, warnanya kuning. Nah, tadi contohnya. Nah, sekarang ini soalnya, latihan. Nah, tapi ibu akan berikan satu karena tadi di contoh soal tidak ibu berikan jalan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita ibu berikan contoh ini saja yang latihan soalnya. Muatan listrik sebanyak atau sebesar 180 kolom. Ya, mengalir selama 3 menit. Berapa kuat arus listrik yang mengalir? Nah, sekarang kita lihat waktu 3 menit harus dijadikan detik dulu. 3 kali 60 berarti 180 sekon. Nah, maka berapakah kuat arusnya? I-nya, I sama dengan jumlah muatan dibagi jumlah waktu. Muatan 180 kolom, waktunya 180 detik. Berarti kuat arusnya 1 ampere. Karena apa? 180 kolom dibagi 180 detik. Maka pada contoh atau pada soal ini kuat arusnya besarnya 1 ampere. Ya. Nah, itu ini soalnya, silahkan disalin dan dikerjakan. Nah, sekarang ibu akan jelaskan bagaimana cara mengukur kuat arus listrik. Dengan alat apa? Nah, di sini kalian dapat lihat alat untuk mengukur kuat arus disebut ampermeter. Ini gambarnya ampermeter. Ada di dalam kit listrik yang warna kuning. Itu ada alat ini untuk mengukur kuat arus dan untuk mengukur beda potensial. Kalau pada saat mengukur kuat arus, maka kita harus lihat pada layarnya huruf A. Berarti ampere satuannya. Kemudian bagaimana cara memasangnya? Memasangnya ini dikatakan dihubungkan seri. Jadi dari antara kabel atau antara penghantar dari potensial tinggi ke lampu, kita pasang dulu ampermeternya. Jadi dikatakan hubungan ini hubungan seri karena langsung ya, tidak bercabang. Nah, dalam skemanya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini baterai, kemudian saklar, ampermeter, baru ke lampu, dari lampu dihubungkan lagi ke baterai negatif ya. Yang panjang ini simbol untuk baterai positif, yang pendek simbol untuk baterai negatif. Nah, bagaimana cara membaca ampermeter? Di sini, nah diperbesar ya. Misalnya pada saat sudah dihubungkan dengan baterai dan lampu, maka hubungkan diamati dulu angkanya yang dihubungkan dengan baterai positif, angka yang ada di sini 1 ampere, contohnya 1 ampere ini ya, dihubungkan dengan baterai positif. Kemudian yang dari 0 ini di bawah hubungkannya dengan baterai negatif dari lampu. Jadi kalau dari baterai ke saklar, dari saklar ke sini ke ampermeter yang ada tulisan 1 ampere, kemudian dari sini ke lampu. Nah, dari sini ke lampu, dari lampu baru ke baterai negatif. Nah, bagaimana cara membaca skalanya? Kita lihat 1 ampere yang dihubungkan tadi berarti apa? Daerah ukur atau ampermeter ini bisa mengukur maksimal sampai 1 ampere. Jadi kalau jarumnya di angka terakhir di sini di angka 100,
berarti nilai hasil ukurnya 1 ampere. Kemudian kita lihat misalnya ini jarum ini menunjukkan angka di sini ya, angka berapa nih? Nah, jarumnya menunjukkan angka 20, 10. Nah, kalau di bawah, yang bawah bisa sampai 100, kalau yang atas hanya sampai 50, sama saja. Ya. Yang ini menunjukkan angka 10, ini 20 ya, yang bawah saja. 20, ini 30, ini 40. Ya, 40 berarti ini 35, 36, 37. Nah, maka angka 37, angka yang bawah kita ambil skala yang bawah, 37/100 kali 1 ampere. Maka nilai kuat arus atau hasil ukur kuat arus seperti pada gambar ini besarnya 0,37 ampere. Nah, jadi nilai yang diukur, nilai yang ditunjukkan oleh jarum dibagi nilai maksimum kali batas ukurnya yang tadi 1 ampere. Ya. Nah, 4 ya, bukan 37. Ini 34. Oh ya, betul ya. Nah, jadi yang ditunjukkan angka atau nilai yang ditunjukkan jarum 34 karena ini 2 ya. Oh ya, ini 34, ini 30 ya. Ini 40. Jadi setiap strip 2 angka atau 2 nilai ya. Berarti kalau ini 30, 2 nilai jadi 34/100 kali 1 ampere. Jadi hasil ukurnya besarnya 0,34 ampere. Nah, kemudian itu saja dulu